ini, maka itu akan mengundang berkat yang dari Tuhan kepada saya dan kepada saudara. Demikian juga melalui mulut ini, itu bisa membangun iman orang lain, bisa memberkati orang lain, bisa menyembuhkan hati yang terluka, bahkan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ketika mulut ini kita pakai untuk mendoakan orang yang sakit, kita mengutip firman Allah, mengutip kata-kata yang membangkitkan iman, maka orang yang kita doakan itu bisa menjadi sembuh. Demikian juga dengan mulut ini, ketika kita pakai mulut ini untuk berdoa, dan kita tidak salah di dalam berdoa, tidak bertele-tele, kemudian tidak ada niat jahat dalam hati kita, kita berdoa, maka Allah akan menjawab doa-doa kita. Dengan mulut ini juga yang kita kuasai, lidah ini yang kita kendalikan dengan dipimpin oleh Roh Kudus, maka orang yang berseteru bisa kita damaikan. Orang yang bahkan berniat untuk bunuh diri bisa kita selamatkan. Orang yang tadinya sudah putus pengharapan, dia sudah kecewa, dia sudah merasa tidak ada lagi harapan untuk menjalani kehidupan ini, tetapi dengan mulut kita yang kita kuasai, yang kita kendalikan, yang hanya akan kita pakai untuk mengucapkan hal-hal yang positif, untuk mengucapkan firman Allah, untuk memberkati sesama kita, membangkitkan iman orang lain, menyelamatkan orang lain, maka dengan mulut ini yang kita kendalikan, itu bisa menyelamatkan orang yang sudah putus pengharapan. Dan bukankah itu kita lihat di dalam kehidupan daripada Yesus, bagaimana dia berjalan berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Bagaimana mulutnya itu, dengan mulut yang ada, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dia bisa memberkati orang yang putus pengharapan. Wanita Samaria bisa memperoleh pengharapan yang baru. Dia jujur di hadapan Tuhan, mengakui bahwa dia belum punya suami, karena dia masih hidup di dalam dosa. Dia menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan tidak ada ikatan hubungan pernikahan. Yesus menuntun wanita ini, dan akhirnya dari seorang pendosa menjadi penginjil yang memenangkan Samaria. Demikian juga bagaimana mulut Yesus bisa menyelamatkan seorang wanita yang kedapatan berdosa di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yesus tidak menghukum dia, tapi Yesus mengingatkan dia, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana mulut Yesus itu bisa menyelamatkan orang yang ada di sebelah kanannya di atas kayu salib. Dia berkata, hari ini juga kau dan aku berada di Firdaus. Bagaimana Yesus berkata juga kepada orang yang kusta, aku mau engkau menjadi tahir. Aku mau engkau menjadi sembuh. Dia menawarkan orang yang sakit, yang lumpuh di kolam Bethesda. Apa yang kau inginkan aku lakukan untukmu. Yesus dengan mulutnya dia bisa memberkati orang lain. Dengan mulutnya mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan banyak orang. Tetapi sebaliknya, ingat, Rasul Yakobus berkata, dengan mulut kita bisa memuliakan Allah dan kita diberkati dan menjadi berkat. Tetapi dengan mulut, kalau mulut itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita, hati kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka mulut kita itu bertolak belakang dengan mulut yang akan menjadi berkat, yang akan memuliakan Allah. Dari dalam hati dan keluar dari mulut, maka anak-anak Tuhan itu akan suka memaki. Ya, saya orang Manado. Ada yang mengatakan memaki itu budaya. Sebenarnya tidak dosa, tidak salah. Kalau itu budayanya seperti itu, orang-orang Indonesia Timur. Tapi saya mau mengatakan kepada kita, saudara yang mendengarkannya, kita harus bertobat. Ya. Firman Allah di atas budaya. Firman Allah di atas kebiasaan. Firman Allah adalah segala-galanya. Kalau firman Allah berkata jangan mencaci maki, sekalipun saudara orang Manado, sekalipun saudara orang Ambon, orang Papua, dari Indonesia Timur, kalau firman Allah berkata jangan memaki, ya, jangan membentak, jangan membenci, sekalipun itu budaya kita biasa ya, tetapi firman Allah di atas segala-galanya.